Contoh nih ya, untuk kondisi yang pertama, lu nggak nyaman karena memang pasangan lu tuh sampah gitu. Pasangan lu tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi lu. Misalnya nih, dari typingnya dia, atau dari cara dia ngomong sama lo, atau logatnya dia, lu bikin lu ilfeel gitu ya. Hal-hal yang simpel seperti itu tuh bikin lu nggak nyaman gitu misalnya. Ya, halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson dan Ropile di channel kesayangan kita yang menginspirasi, membuka pikiran, dan memperkaya kesadaran. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas tentang komentar dari salah satu viewer di channel gue. Terima kasih untuk nama akunnya sih Real Jengjeng. Gue gak tahu ya dibacanya Real Jengjeng atau Real Jengjeng. Nah, gue gak tahu nih. Jadi terima kasih buat Kak Real Jeng. Kita panggilnya apa ya? Kita panggilnya Kak Jeng aja kali ya. Terima kasih buat Kak Jeng sebelumnya udah komentar di channel YouTube gua. Dia itu komentarnya di video shorts yang isinya gimana caranya kita bikin pasangan kita tuh nyaman sama kita. Cuma komentarnya dia tuh, Bang Jackson kalau guanya yang nggak nyaman gimana gitu. Kira-kira begitu. Nah, di video kali ini gua akan ngejawab atau ngebalas komentarnya Kak Jeng dengan bagaimana kalau yang nggak nyaman tuh kita sama pasangan kita gitu. Nah, sebetulnya ada dua hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, kalau lu nggak nyaman sama pasangan lu dan lu udah nggak mau mengupayakan hubungan ini tuh tetap berlanjut, ya nggak sih? Ya kalau lu udah nggak mau hubungannya berlanjut, ya udah tinggalin aja gitu. Lu nggak nyaman nih sama pasangan lu, ya udah lu tinggalin aja, selesai. Gitu kan, case close. Yang kedua itu, lu gak nyaman nih sama dia, tapi lu masih ngeliat ada peluang untuk hubungan ini tuh bisa diperjuangkan atau diupayakan untuk menjadi lebih baik, atau bisa ngebuat lu nyaman, atau bisa jadi hubungan yang nantinya lu impi-impikan gitu. Nah, kalau ngeliat komentarnya si Kak Jeng ini sih, sepertinya si Kak Jeng ini dalam kondisi yang kedua gitu. Dia udah gak nyaman, dia gak nyaman nih sama pasangannya, tapi dia masih mau memperjuangkan hubungannya gitu loh. Nah, dari kondisi itu, gue bikin konten video ini. Menurut gue, kalau lu udah nggak nyaman sama pasangan lu, tapi lu masih mau mengupayakan hubungan ini gitu, lu lihat dulu nih, awal mula gejalanya gimana. Nggak nyamannya karena dia di bawah ekspektasi lo, atau memang diri lo yang nggak bisa nyesuaiin sama keadaan hubungan kalian. Lebih detailnya gini, contoh nih ya, untuk kondisi yang pertama, lu nggak nyaman karena memang pasangan lu tuh sampah gitu. Pasangan lu tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi lu. Misalnya nih, dari typingnya dia, atau dari cara dia ngomong sama lo, atau logatnya dia, lu bikin lu ilfeel gitu ya. Hal-hal yang simpel seperti itu tuh bikin lu nggak nyaman gitu misalnya. Ya, kita nggak bisa maksain kehendak kita ke orang lain, sekalipun itu pasangan lu gitu. Kalau emang lu rasa itu nggak bisa diobatin, ya udah, sebaiknya lu menyerah. Karena faktornya itu ada di pasangan lu, men, ya nggak sih? Ya, buat Kak Jeng, kalau memang lu ilfil karena tingkah laku pasangan lu yang udah jadi tabiat atau habitnya dia, dan lu udah coba beberapa kali buat obrolin dan nggak ketemu, ya menurut gua sih ya udah selesaiin aja gitu. Karena lu udah nggak bisa meneruskan perjuangan lu untuk mengupayakan dia untuk jadi lebih baik sesuai sama kemauan lu gitu. Atau kondisinya yang kedua nih, lu tuh nggak nyaman sama pasangan lu bukan karena faktor dia, tapi faktor elunya sendiri gitu. Ternyata elunya yang nggak bisa nyesuaiin kondisi dengan dia. Contoh misalnya dia kerja sibuk, elunya nih yang nggak bisa nih punya pasangan yang sibuk gitu kan ya. Atau misalnya dia keren gitu, lu minder gitu, elunya nih yang nggak bisa menyesuaikan perasaan lu untuk nyaman-nyaman aja sama dia yang keren itu gitu. Makanya gua harus bedah satu-satu nih variabel faktornya. Ketika lu memang nggak nyaman karena diri lu, nah lu lihat gejalanya. Kenapa? Apakah karena lu minder, atau karena lo nggak bisa nyesuaiin sama kondisi si pasangan lo, atau seperti apa? Kalau lo minder, ya lo perbaikin diri lah. Lo perbaikin diri supaya lo bisa nggak minder sama pasangan lo. Yang kedua, kalau memang lo nggak bisa nyesuaiin, atau lo nggak bisa ada di keadaan yang sama, itu biasanya
karena nggak punya tujuan yang sama gitu. Contoh misalnya tadi pasangan lu sibuk, lu nya enggak. Tujuan kalian tuh mungkin belum bisa main gitu. Contoh kalian tuh menjalin hubungan untuk serius sampai merit gitu. Ya ketika pasangan lu sibuk, lu akan ngerasa wajar dong. Kan buat nabung misalnya gitu. Ya kan? Atau oh enggak nih hubungan gue cuma buat sampai senang-senang aja gitu. Ya dengan dia sibuk dan nggak bersenang-senang dengan lu, ya lu pasti nggak nyaman gitu. Karena ya gue pacaran sama lu atau gue berhubungan sama lu buat senang-senang, tapi lu sibuk terus gitu. Ya berarti kan masalahnya tujuannya nggak dapet nih gitu kan. Ya kalau memang karena tujuannya nggak dapet, ya lo obrolin lah sama pasangan lo. Gimana kan kita menjalin hubungan buat seneng-seneng, tapi lu sibuk terus, kita nggak pernah ketemu buat apa gitu. Ya udah deh kita udahan aja. Nah jadi dari situ lo bisa lihat nih, kalau lo nya yang nggak nyaman, di mana posisi lo nih Kajeng gitu. Atau buat teman-teman yang ada di kondisi seperti Kajeng ini ya, lu gak nyaman ya pasangan lo, lu lihat dulu pertama, lu masih mau perjuangin hubungan lo atau enggak. Kalau lu nggak mau perjuangin, ya udah, harus gimana, tinggalin aja hubungannya, tinggalin aja pasangan lo, lu cari yang lain gitu, lu move on gitu kan. Tapi kalau lu masih mau memperjuangkan hubungannya, ya udah, lu lihat gitu, dari faktor apa, dari faktor dia atau faktor lo yang bikin gak nyaman. Kalau faktor dia ya nggak bisa diperbaiki lagi gitu misalnya, ya udah tinggalin aja, nggak akan jadi apa-apa juga hubungan lo kalau orang itu nggak mau berubah menjadi lebih baik buat hubungan lo gitu kan. Tapi kalau lo nggak nyaman karena diri lo gitu kan, yang pertama tadi karena lo minder, saran gue ya lo harus perbaikin diri gitu. Apa yang bikin lo minder gitu, lo cari nih faktor apa, apakah faktor keadaan, faktor keuangan, faktor kemampuan, banyak hal yang bikin orang minder gitu kan ya. Kalau karena nggak ada tujuan yang sesuai di awal nih, ya lu obrolin sama dia gitu. Tadi contoh case-nya gitu ya, misalnya lu pasangan awalnya mau seneng-seneng, ternyata dia sibuk terus gitu, ketemu sama lu aja nggak pernah atau jarang banget lu dibikin seneng sama dia. Ya udah, ketidaknyamanan lu tuh harus diomongin gitu, karena udah nggak sesuai nih sama tujuan dari hubungan ini, hubungan yang sekarang lo lagi jalanin gitu loh. Nah jadi seperti orang berobat gitu ya, lo harus tahu dulu nih gejalanya apa dulu, penyakitnya di mana. Setelah itu baru lo tentuin apa yang harus lo lakuin sebelumnya. Nah kira-kira gitu Kak Jong untuk ngejawab pertanyaan lo yang kalau guanya yang nggak nyaman gimana Bang Jackson. Ya karena kan di situ lo nggak ngejelasin nih lo nggak nyamannya karena apa. Nah, akhirnya gue harus menjabarkan, lo cari dulu nggak nyamannya karena apa, dan tadi gue kasih contoh untuk case-case kemungkinan yang bisa bikin lo nggak nyaman tuh apa gitu. Kemungkinan yang kayak tadi gue jabarin. Kalau memang adanya di luar itu, ya lo bisa tambahin lagi di kolom komentar di video ini. Atau ada teman-teman yang ngerasa kayak nggak nyaman sama pasangan di hal yang lain, lo bisa komen. Nanti gue juga akan respon seperti yang gue lakukan untuk komentarnya si Kak Jeng ini tadi. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari gua. Untuk lu yang nggak nyaman atau yang sedang dalam kondisi yang nggak nyaman dalam menjalin hubungan, lu bisa komen di video ini. Sebisa mungkin gua akan respon dan gua akan coba buat lebih banyak bikin video-video respon seperti ini ya. Dan kalau lu ngerasa kayak ada manfaat nih nonton video ini, mari lakukan kebaikan dengan sharing video ini ke orang-orang yang lu sayang. Semoga orang-orang itu juga bisa dapet manfaat yang sama seperti yang lu rasain. Mungkin segitu dulu video dari gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua Jackson. See you.